Ya, pada 10 Agustus 1985. Alamat beliau di Jalan Ahmad Yani nomor 48 Bantul. Sepertinya kita ya. tetangga Bu ini. Oh iya tah. Baik, riwayat pendidikan beliau di SD Negeri 1 Sewon, Be quiet, be quiet. kemudian di SMP Negeri 1 Bantul, Ya, kemudian SMA Negeri 5 Yogyakarta, dan iya. pendidikan terakhir beliau S1 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, betul, Bu. Untuk riwayat mengajar dari tahun 2010 hingga sekarang, beliau mengajar di SMK Negeri 2 Yogyakarta, dan jabatan saat ini adalah beliau menjadi guru BK SMK Negeri 2 Yogyakarta. Ya. Nah, kepada Ibu Ria Pangestuti kami persilahkan untuk memaparkan materi pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas, Ibu ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya Ibu, suara Ibu terdengar. Oh iya, oke. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi hari ini tentang SMK Negeri 2 Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada tim ini ya sudah mengadakan acara ini, karena sebenarnya saat PPDB sekolah kami selalu mengadakan wawancara. Jadi kita selalu menjelaskan ke anak tentang jurusan-jurusan ini. Saat dia memilih jurusan A, apakah benar itu sesuai keinginannya? Jangan sampai anak salah memilih jurusan. Nah, dengan adanya forum ini, kita diberi kesempatan untuk menjelaskan jurusan-jurusan yang ada di tempat kami. Jadi semoga anak-anak nanti di SMP, Bapak Ibu yang di Ampuh tidak mengalami salah jurusan gitu ya. Oke, sebelumnya kami akan memutarkan profil sekolah kami. Nanti di profil ini ada tentang sedikit ya tentang apa yang dikerjakan anak-anak di tempat kami. Oke, apakah videonya sudah ada suaranya, Mbak Ferry? Muncul Ibu. Oke, sekarang sudah. Oh ya. Sekarang sudah muncul. Sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran serta berwawasan lingkungan dalam balutan karakter yang kuat, SMK Negeri 2 Yogyakarta mampu menghasilkan tamatan yang profesional, mampu berwirausaha, beriman, serta bertakwa. Tenaga pendidik profesional diiringi dengan fasilitas yang lengkap buat SMK Negeri 2 menjadi tujuan para pencari ilmu. Dilengkapi dengan ekstrakurikuler yang mampu menambah pengetahuan murid serta meningkatkan kemampuan individu. SMK Negeri 2 Yogyakarta diharapkan mampu menjadi salah satu institusi pendidikan yang mempunyai pelayanan prima, unggul dalam mutu, tinggi dalam prestasi. Negeri 2 Yogyakarta.
Maaf sebentar ya Bu ya. Mas Roni bisa minta tolong nggak? Ini kok videonya not responding ya, nggak bisa dimatiin. Heeh. Hah? Kok jadi begini ya? Udah ya? Udah mati ya? Ini nggak bisa dimatiin videonya. Tuh, masih nyala-nyala gitu. Oke, maaf ya Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Udah close ya? Oh iya. Oke. Halo? Oke. Oke, baiklah saya akan mulai menjelaskan tentang oke, sudah terlihat Pak Yudi presentasi saya? Oke. Baiklah, SMK Negeri 2 Yogyakarta, istimewa pasti bisa. Itu tagline di sekolahan kami Bapak ya. Jadi SMK Negeri 2 Yogyakarta berlokasi di Jalan Mangkubumi, dulu namanya Jalan AM Sangaji, disebut juga STM Jetis. Mungkin Bapak Ibu sering ada yang keliru ya. Kita di sini ada 2 sekolah STM ya. Ada STM 2 dan STM 1. STM 1 berubah nama menjadi SMK Negeri 2, STM 2 berubah nama menjadi SMK Negeri 3. Dan kita gedungnya memang bersebelahan. Jadi SMK 2 itu madepnya ke timur, kalau SMK 3 tempat Pak Faiz madepnya ke selatan, ke arah jalan Walter Mongon-Sidi. Oke, ini fanpage-nya sekolah kami untuk lebih mendekatkan diri kepada anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kita ada Facebook, ada IG-nya juga. Nanti bisa Bapak Ibu semua melihat update apa saja kegiatan-kegiatan kami di fanpage tersebut. Untuk BKK-nya juga kita ada IG-nya. Bapak Ibu juga bisa melihat. Ini terlihat kerjasama sekolah kami dengan perusahaan-perusahaan, ada lowongan-lowongan juga, nanti ada aplikasi Siap Karir juga, nanti bisa diklik baik untuk alumnus maupun bukan. Terus yang ini IG SMK Negeri 2, bisa lebih tahu ya, info PPDB juga ada di sini. Saya nanti tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang PPDB ya, nanti karena update-nya selalu ada di sini, di channel YouTube kami juga ada. Itu lebih jelas lagi, nanti ada step-stepnya, harus seperti apa, syarat-syaratnya, gitu. Oke, sekolah kami memiliki 9 kompetensi keahlian, teknik konstruksi dan akan mulai saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu teknik konstruksi dan properti, ada terdiri dari 2 jurusan ya. Yang pertama yaitu desain permodelan dan informatika bangunan. Yang kedua, konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Untuk desain permodelan, kita singkat menjadi DPIB. Untuk yang kedua, konstruksi gedung dan sanitasi, kita singkat menjadi KGSP. Yang kedua, teknik geomatika, itu dulu namanya survei pemetaan. Teknik elektronika, itu mempelajari tentang listrik-listrik arus lemah, kita sebutnya teknik audio video. Teknik ketenaga listrikan, ini harus kuat. Teknik instalasi tenaga listrik nanti nama di ininya. Umi. Oke, lalu teknik permesinan, teknik otomotif, nanti sebutnya teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan informatika. Oke, untuk teknik komputer informatika ada 2, sistem informatika, jaringan dan aplikasi, dan multimedia. Untuk sistem informatika, jaringan dan aplikasi itu ada baru dibuka tahun ini.
Itu adalah penyempurnaan dari jurusan TKJ. Jadi kalau TKJ itu hanya ada komputer dan jaringannya saja, untuk SIJA ada ditambah dengan informatika dan aplikasinya. Oke. Sebelumnya begini, misalnya nanti ada pertanyaan tentang ini, saya akan tampung. Jika saya bisa menjawab, akan langsung saya jawab. Jika nanti ada pertanyaan yang memang harus saya konsultasikan, monggo nanti ada line WA saya, nanti silahkan nanti bisa tentang PPDB atau tentang apapun itu nanti bisa kontak ke saya. Saya akan yang pertama kali yang akan saya bahas adalah jurusan dari rumpun bangunan. Ini ada KGSP. Ini ketutupan ya. Oke, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Ini adalah program 4 tahun di sekolah kami. Jadi sekolah kami ada program yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Yang 4 tahun itu adalah KGSP dan SIJA, Sistem Informasi yang tadi. Yang 4 tahun ini konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Apa saja yang dipelajari di sini agar anak-anak nanti tidak merasa salah jurusan, bisa membedakan apa itu KGSP, apa itu DPIB, apa itu geomatika, akan saya jelaskan ya kompetensi yang dipelajari dalam konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, yaitu yang pertama yaitu merencana dan memasang fondasi bangunan gedung. Yang kedua, melaksanakan pemasangan berbagai konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung. Melaksanakan pekerjaan plesteran, acian, melaksanakan pemasangan ubin, lantai, dan dinding, dan artifisialnya. Lalu melaksanakan pemasangan penutup plafon pada konstruksi bangunan gedung, melaksanakan pemasangan langit-langit, ornamen, dan profil-profilnya, membangun dan melaksanakan pekerjaan konstruksi beton bertulang. Selain itu, merancang dan memasang rangka bangunan pada konstruksi atap kayu dan bajakan. Jadi pada dasarnya begini, untuk KGSP itu lebih mendalami tentang konstruksi bangunan betonnya. Jadi perbedaan kayak kasarannya kalau anak KGSP itu lebih ke teknik sipil, kalau anak DPIB itu lebih ke arsitekturnya. Jadi kalau ngomongin tentang konstruksi, tentang basic dan segala macam itu adanya di KGSP, walaupun anak-anak DPIB juga mempelajari tentang konstruksi ini, tapi tidak semendalam anak-anak KGSP. Lalu mereka juga merencanakan dan melaksanakan pekerjaan utilitas gedung seperti instalasi plumbing, sanitasi, instalasi pemipaan, sistem tata udara, dan lain-lain. Jadi kalau anak DPIB itu menentuin, misalnya dia bikin desain interior gitu ya, oh AC-nya bagusnya di sini. Nah anak KGSP mikirin untuk AC di sini ini nanti instalasinya seperti apa, plafonnya harus ditekuk di mana, harus kabelnya lewat mana biar rapi seperti itu. Kalau anak DPIB kan hanya misalnya dia desain interiornya bagusnya, TV-nya tuh di sini. Tapi gimana cara nanti anten TV-nya atau mungkin stop kontaknya biar nggak kelihatan, itu nanti anak KGSP yang lebih mengetahui. Nah, jadi seperti itu pada dasarnya prinsip perbedaannya. Mereka juga untuk melaksanakan perawatan bangunan dan utilitas gedung itu lebih mendalam di KGSP, merencanakan dan melaksanakan perbaikan, melakukan konstruksi bangunan gedung, rehabilitasi, renovasi, restorasi itu nanti anak KGSP. Menghitung volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi. Untuk menghitung volume pekerjaan ini beda dengan rencana anggaran biaya ya. Anak DPIB bikin GBRAB, gambar bangun dan RAB-nya. Kalau menghitung rencana anggaran biaya, KGSP juga bisa, tapi tidak semendalam yang anak DPIB. Itu sebenarnya kebetulan kebanyakan anak rancu di sini kalau memilih jurusan antara KGSP, DPIB seperti itu. Lalu, untuk prospek kerja lulusannya, bekerja di industri atau perusahaan kontraktor pekerjaan. Kebetulan kita bekerja sama dengan beberapa real estate seperti kayak Real Jaya Property, ada PUPR, ada PP Perumnas seperti itu. Jadi anak-anak banyak berserap di situ. Terus bekerja di instansi pemerintahan, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, lalu bekerja di kantor pemerintahan maupun swasta yang membutuhkan karyawan teknisi, bisa di rumah sakit, bisa di hotel gitu. Terus PDAM, kenapa di PDAM? Karena mereka menguasai sanitasinya, drainase segala macam itu mereka ngerti. Untuk usaha mandiri juga bisa, jasa konstruksi, pemborong pekerjaan bangunan, itu yang kebanyakan lulusan kami yang membuka usaha di bidang itu. Untuk akreditasinya semua A, yang di 2019 juga A, cuman ini saya ambil data dari web, jadi belum update, tapi saya sudah mencari info tadi ke Wakahumas, kalau untuk semua jurusan di SMK Negeri 2, akreditasinya A semua.
Yang kedua, desain permodelan informasi bangunan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, DPIB, ini masih masuk dalam rumpun bangunan. Kompetensi yang dipelajari di anak-anak ini yaitu, jadi gini, dulu desain DPIB ini namanya gambar bangunan. Nah, banyak anak yang suka gambar, masuk ke gambar bangunan. Padahal yang dimaksud di gambar bangunan ini adalah gambar teknik, bukan gambar-gambar seperti gambar di multimedia ya. Jadi kalau misalnya dia suka gambar, kartun-kartun segala macam, desain itu masuknya nanti di multimedia, bukan di teknik gambar bangunan. Kebanyakan yang kemarin salah jurusan seperti itu. Tapi karena sekarang namanya juga sudah desain permodelan informasi bangunan, diharapkan nanti juga tidak ada kesalahan dalam pemilihan jurusan. Oke, kompetensi yang dipelajari anak-anak di DPIB yaitu gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi dengan komputer untuk gambar teknik konstruksi dan properti bangunan. Jadi anak-anak di DPIB akan diajarkan untuk software-software untuk menggambar. Jadi kayak ada AutoCAD, ada SketchUp dan yang lain-lainnya. Jadi biarpun mereka tetap diajari untuk menggambar manual pakai itu ya, pakai Rapido, pakai segala macam itu tetap diajarkan, tapi anak tetap diajarkan untuk menguasai software-software di bangunan agar mengikuti dengan perkembangan yang saat ini. Lalu melakukan rendering hasil penggambaran 3 dimensi. Untuk anak-anak ini saya lihat hasil kerjanya juga udah bagus ya, mereka bikin gambar 3D itu tampak depan, tampak samping itu udah nggak kalah dengan yang anak-anak yang lulusan arsitek itu juga, kalau mereka imajinasinya bagus, gambarnya juga bagus. Lalu membuat desain gambar perancangan interior bangunan gedung dengan menggunakan komputer. Jadi desain yang dipelajari di PIB tidak hanya desain luarnya aja atau bikin rumah juga, tapi desain interiornya juga mereka bisa. Lalu membuat desain akustik, elemen, material, model, dan aksesoris setiap ruang bangunan gedung masuk di interiornya. Lalu membuat maket interior bangunan gedung, maket jalan, jembatan. Jadi tidak hanya bangunan gedung aja, mereka juga bikin jembatan, bikin bendungan, itu juga bisa. Karena di kelas 2 kalau nggak salah itu mereka udah jalan-jalan lihat bendungan, mencoba bikin desain-desain bendungan, jembatan, seperti itu. Lalu membuat gambar konstruksi jalan, drainase jalan dan jembatan, ini juga mereka mempelajari. Jadi ada beberapa lulusan kami juga yang mengambil kuliah ya, itu tidak hanya jurusannya mentok di arsitek, mereka juga bisa ambil teknik sipil, ambil tata letak kota juga bisa. Lalu membuat gambar pekerjaan konstruksi bangunan gedung, sudah pasti ya, membuat gambar instalasi, mereka juga bisa. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat RKS, estimasi biaya, dokumen tender, dokumen kontrak, time schedule, dan KPS itu di kelas 3 nanti diajari semua. Jadi anak kelas lulusan dari DPIB mereka sudah bisa bikin utuh gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin bangunan dari rencananya ini sudah jadi, nanti RAB-nya sudah jadi, sampai ke RKS-nya juga semuanya udah ada. Lalu prospek kerja lulusannya bekerja di industri sudah pasti, perusahaan konsultan perencana, kontraktor pekerjaan konstruksi properti bangunan, seperti yang tadi saya sampaikan, rata-rata perusahaan yang menyerap hampir sama dengan KGSP ya, jadi PT Perunas, Wijaya Properti, dan Kota Minyak dulu banyak ya perusahaan-perusahaan yang di bidang properti. Lalu bekerja di instansi pemerintah, di lingkungan Kementerian PUPR juga bisa, dinas pekerjaan umum, bekerja di kantor pemerintahan juga banyak. Lalu peluang berwirausaha di bidang jasa. Nah ini kebanyakan anak-anak ini belum lulus juga udah ini ya yang memang mendalami, karena kan kreativitas anak itu kan kadang belum lulus tapi udah ngerti ilmunya, belajar sendiri, terus mereka bisa desain sendiri itu udah bisa. Mereka bisa bikin desain gambar interior rumah, gedung dengan estimasi biaya pekerjaannya sudah bisa. Pembuatan gambar rencana bangunan untuk pengurusan IMB. Jadi kalau kita mau bikin IMB itu kan harus ada RAB-nya, itu juga mereka sudah bisa. Pembuatan gambar as-built drawing bangunan yang sudah jadi untuk dokumen oleh pemilik bangunan. Jadi as-built drawing itu semacam kalau bangunan sudah jadi nanti ada digambar lagi. Jadi sesuai nggak sama rencana di awalnya. Kan misalnya rencananya di awal gambar konsepnya seperti ini, nanti dia bikin as-built drawing-nya nanti udah jadi. Lalu desain pembuatan gambar perencanaan bangunan rumah atau gedung dengan estimasi biaya pekerjaannya dengan RAB-nya. Pembuatan gambar rencana konstruksi jalan, jembatan. Jadi apa-apa yang mereka pelajari biasanya kalau anaknya
ini ya, apa namanya, kreatif itu sebelum mereka lulus mereka juga udah bisa berwirausaha, apalagi kalau sudah lulus. Jadi bisa kuliah nanti misalnya dia mengambil SNMPTN atau SBM di jurusan itu, nyambi untuk, berwirausaha di bidang jasa, ini sangat memungkinkan sekali ya. Jadi ini jurusan termasuk jurusan yang banyak peminatnya di sekolah kami. Selanjutnya bisa bergerak ya. Oke. Teknik geomatika. Nah, ini termasuk jurusan unggulan juga di sekolah kami karena geomatika ini jurusan langka ya di Jogja tuh hanya ada di SMK kami saja. Di seluruh Indonesia kemungkinan hanya nggak nyampe 10 jurusan ini, sekolah yang membuka jurusan ini. Dan di tempat kami hanya ada satu kelas saja, jadi satu rombel 36 ya kalau kemarin itu, dan hampir semua lulusannya itu terserap. Jadi kalau ada perusahaan nyari anak jurusan geomatika dari tahun ke tahun tuh mesti jarang yang masih nganggur ya, kecuali mereka memang memutuskan untuk kuliah terlebih dahulu. Anak-anak yang jurusan geomatika mengambil kuliah nanti biasanya di jurusan penginderaan jauh atau geomatika atau pokoknya di rumpun geografi ya kebanyakan. Bahkan ada yang mengambil geodesi juga ada. Apa saja yang dipelajari, geomatika itu apa sih gitu ya. Geomatika dulu namanya adalah survei pemetaan. Nah, sekarang disesuaikan namanya menjadi geomatika. Kompetensi yang dipelajari yaitu pengukuran kadaster. Kadaster itu semacam kayak persil-persil, kalau misalnya pengukuran tanah sesuai dengan hak-haknya, tapi ada kayak geometrinya. Jadi kalau misalnya kita mau beli tanah atau jual beli tanah itu kan ada diukur dulu. Nah, itu anak-anak ini sudah bisa melakukan ini. Jadi kebanyakan anak-anak lulusan ini nanti terserapnya selain kerja di BPN, ada juga lulusan kami yang berwirausaha membuat kayak perusahaan gitu yang mengerjakan pekerjaan BPN. Jadi kayak rekanannya BPN seperti itu. Pengukuran topografi itu ini ya kayak tata letak gitu. Pengukuran survei teknik sipil jelas, analisis program penginderaan jauh, lalu analisis sistem informasi geografis ini yang lagi banyak sekali peminatnya ya, SIG ini ya. Jadi karena SIG ini ternyata dipakai di semua bidang gitu ya, di perencanaan sebuah kota pun untuk menentukan sumber daya alamnya, mau ada tambang, mau ada perkebunan, rumah sakit, itu semuanya pakai sistem informasi geografis. Bahkan untuk menyusun sebuah, kayak misalnya kita mau bikin ibu kota baru, nanti ini rumah sakitnya di mana, ini sistem daya seperti apa, pasarnya di mana, itu bisa tepat pakai SIG. Penggunaan software tentang PJ dan SIG jelas akan dipelajari di sini. Next. Prospek kerja lulusan di BPN jelas di PU, kontraktor sipil, kantor Pemda tentang SIG, baik kependudukan dan informasi tentang pemerintahan, PJKA, kelautan, dan lain-lain. Karena sebenarnya basic kita adalah teknik, jadi bisa masuk di hampir, misalnya kayak ada satu perusahaan masuk Cifu gitu ya, mereka akan ambil semua jurusan gitu, jadi nggak tertentu hanya anak SP saja atau anak mesin saja atau anak TKR saja, karena basicnya teknik mereka hitungannya pasti ada gitu ya. Hanya nanti kalau untuk perusahaan-perusahaan kayak BPN kan dia spesifik ambil anak geomatika, untuk anak Real Jaya Property spesifik ambil anak bangunan, misalnya Komatsu spesifik ambil anak TKR atau mesin. Selanjutnya jurusan yang akan saya bahas yaitu multimedia. Multimedia yang dipelajari di multimedia, ini programnya 3 tahun ya. Kompetensi yang dipelajari yaitu dasar komputer dan perakitan komputer, membuat desain poster, majalah, cover, dan lain-lain. Penggunaan kamera untuk fotografi, penggunaan alat-alat untuk produksi film, membuat film, iklan, membuat animasi 2 dimensi, 3 dimensi, membuat desain pemrograman web, media cetak, radio, dan TV, dan lain-lain. Jadi gini, kalau multimedia itu kan multimedia, banyak media. Jadi semua karya-karya seni ini akan dipelajari untuk diterapkan di berbagai media. Baik itu media cetak, nanti bisa poster, bisa iklan dalam bentuk cetak, maupun media rekam. Nanti bisa film bergerak atau iklan media layanan masyarakat atau film pendek atau pokoknya ngedit film, itu semua di multimedia. Dan satu yang harus pikirkan lagi kalau mau mengambil jurusan ini adalah ini tidak serta-merta jurusan hanya hitungan aja, tapi harus punya kemampuan seni, kreativitas gitu ya. Karena saat kita akan membuat suatu video, kita
butuh ya bakat-bakat seperti itu. Jadi kalau uh, ini jurusan ada nilai seninya. Jadi kalau misalnya mau bikin gambar juga harus yang bagus itu seperti apa. Saat kamu belajar nirmana juga warna-warnanya itu harus seperti apa. Dan oh ya satu lagi untuk jurusan-jurusan di SMK Negeri 2 kebanyakan memang pengenalan warna itu sangat penting untuk kelangsungan baik di pembelajaran maupun nanti di industri. Baik di multimedia jelas ya nanti dia membedakan warna karena dia ada unsur keindahan, ada unsur estetikanya. Di jurusan DPIB juga desain interior dia akan memadu padankan warna. Untuk jurusan listrik dia harus bisa membedakan warna-warna kabel ya, merah, kuning, hijau. Artinya apa? Biarpun apa namanya? Sebenarnya kalau orang buta warna kan mesti kelihatan ya tipis tebal tipisnya. Tapi kalau untuk buta warna yang full yang hanya bisa melihat hitam dan putih, mungkin bisa dipikirkan lagi ya untuk mengambil jurusan-jurusan di sekolah kami karena warna sangat penting tidak hanya untuk nilai-nilainya saja tapi untuk keselamatan kerja juga saat dia tidak bisa membedakan tombol on off karena kalau di mesin kan biasanya kalau nyala itu merah itu nanti nyala kalau ini mati bergerak itu kan sangat riskan itu ya jadi pengenalan warna sangat penting kalau untuk mengambil jurusan-jurusan di sekolah kami. Oke, kembali lagi di prospek kerja lulusan multimedia. Prospek kerja lulusan multimedia jelas di studio TV, radio, marketing, studio foto, rumah produksi film, industri kreatif, kantor pemerintahan, dan kampus, ataupun merintis usaha di bidang multimedia. Banyak sekali anak-anak kami yang merintis usaha-usaha banyak ya, tidak hanya, karena multimedia itu kan semua diterapkan di semua media. Jadi mau media bergerak, media cetak, media apapun itu jadi bisa. Bahkan ada kayak bikin font itu juga sekarang kan lagi rame ya anak-anak multimedia juga kebanyakan melirik di situ. Jadi belum lulus pun anak-anak ini sudah banyak yang kayak nyambi seperti itu. Oke, kita lanjut ke jurusan yang selanjutnya, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Program ini 4 tahun, ini baru tahun ini karena yang tahun kemarin itu kita masih jurusannya namanya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Nah, ini adalah penyempurnaan dari jurusan TKJ. Kalau di TKJ hanya sistem komputer dan jaringannya saja, di sini akan dibekali dengan sistem informasi dan aplikasinya juga. Nanti ini ada programnya 4 tahun, kompetensi yang dipelajari, infrastruktur jaringan komputer, fiber optik, keamanan jaringan komputer, nanti cloud computing, Internet of Things atau IoT, Big Data, pembuatan software, aplikasi atau coding. Nah nanti ini jurusan baru, tapi kalau melihat dari kompetensi yang dipelajari ini sangat happening sekali ya ngahit sekarang, jadi kemungkinan nanti juga peminatnya akan banyak. Lalu prospek kerja lulusannya Internet Service Provider, perusahaan cloud computing, perusahaan Big Data, otomatisasi industri, instansi pemerintah, perusahaan telekomunikasi maupun software development. Dan kita juga sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan tentang ini. Oke, kita lanjut lagi. Teknik audio video, programnya 3 tahun. Nah, jurusan teknik audio video ini sekali lagi saya ingin menjelaskan di sini bahwa ini adalah sebenarnya elektronika. Jadi kita mempelajari listrik di arus lemah, di benda-benda kecil gitu ya. Jadi kalau anak listrik elektro tuh arusnya arus kuat, ini arus lemah. Kebanyakan anak-anak yang salah mengambil jurusan itu pengennya multimedia, bikin video-video, ngedit video, ngambilnya teknik audio video. Nah, di teknik audio video tidak diajarkan tentang membuat video itu seperti apa, tapi dia diajarkan untuk device-nya untuk membuat video itu seperti apa. Jadi kayak televisi, dia bikin TV-nya, memperbaiki televisi gitu ya, tabung LCD, LED, remote gitu, memperbaiki, membuat amplifier-nya. Pokoknya dia mempelajari tentang kelistrikan yang ada di televisinya itu, tapi bukan membuat videonya. Jadi kalau nanti bisa diarahkan, saya anak-anak yang ingin, karena namanya teknik audio video, terus mereka berpikir aku kan bikin video di situ. Itu karena ada beberapa yang saya bimbing sekarang memang sebenarnya pengennya multimedia, tapi dia kurang pemahamannya tentang jurusan ini. Jadi jurusan ini mempelajari tentang kelistrikan arus lemah ya, cepat memperbaiki, membuat amplifier, membuat antena, instalasi sound system, robotik, termasuk juga drone gitu ya, perbaikan semua jenis adaptor, memperbaiki running tag, merakit peralatan otomatis kayak microcontroller, merakit rangkaian digital. Pokoknya listrik di arus-arus lemah itu biasanya mereka mempelajari itu.
elektrik rumah tangga ya seperti setrika, manajemen yang kecil-kecil. Kalau nanti yang besar kayak AC, kulkas itu nanti adanya di listrik yang kuat di elektroteknik instalasi tenaga listrik. Prospek lulusannya melanjutkan ke perusahaan ya. Kita kerjasamanya yang di BKK biasanya PT Samsung, TNL Kalbe Farma, Telkom, Paros, PT KAI, PT Sharp, PT LG, Mayora, banyak ya PNS, ABRI, Polri. Ini saya ambil dari kebanyakan alumni kita yang laporan kerjaan di sini, wirausaha bengkel elektronik juga banyak. Oke, ini salah satu gambarnya. Nah, ini tadi instalasi tenaga listrik. Ini kalau tadi AV itu mempelajari arus lemahnya, ini mempelajari arus kuatnya. Jadi kalau ini kalau kuliahnya ini di teknik elektro. Kalau yang tadi kan teknik elektronika, baik elektronika dan instrumen juga bisa gitu. Jadi anak-anak yang nanti akan saya paparkan beberapa anak di tempat kami yang keterima SNMPTN itu ambil jurusan-jurusannya apa aja. Oke, teknik instalasi tenaga listrik programnya 3 tahun di tempat kami. Kompetensi yang dipelajari yaitu gambar teknik listrik, pekerjaan dasar elektromekanik, dasar listrik dan elektronik, lalu instalasi penerangan, bangunan sederhana dan smart buildingnya, instalasi tenaga panel kontrol ya, terus instalasi motor di kontrol PLC, elektromagnetik, jadi bukan motor ini ya, tapi motor di mesin. Perawatan dan perbaikan alat rumah tangga yang gede-gede ya, AC, kulkas, dispenser gitu. Lalu produk kreatif dan kewirausahaan. Prospek kerja lulusannya sebagian besar di instansi Biro Teknik Listrik ataupun industri besar atau kecil di PLN ataupun di perusahaan rekanan PLN. Jadi kan kebanyakan kayak PLN, BPN itu kan ada kerjaan nanti dia ada kayak ditenderin ke perusahaan lagi. Nah itu mereka bekerja di situ. Di PLN-nya sendiri juga banyak, wirausaha servis, alat-alat rumah tangga juga banyak, masuk perguruan tinggi jelas, pembangkit listrik, di Indonesia Power. Jadi Indonesia Power itu adalah perusahaan yang mensuplai listriknya PLN. Itu BUMN juga, industri besar PT LG, industri pembuatan kabel, industri AC, PT KAI, dan lain-lain. Untuk anak-anak di sekolah kami, untuk gini ya, kalau anak SMA kan kebanyakan kuliah ya, kalau anak SMK, mau saya ingat ya dijelaskan, kita juga memfasilitasi anak-anak kita untuk kuliah. Kita memfasilitasi mereka dengan ikut jalur SNMPTN atau SBMPTN, kita menguruskan semua. Jadi tidak usah takut kalau masuk SMK nanti nggak bisa kuliah, itu udah kayak zaman lagi ya. Oke, teknik kendaraan ringan atau otomotif. Ini jurusan juga termasuk favorit juga di tempat kami, peminatnya banyak sekali. Jadi kalau mau masuk ke sini passing grade-nya juga agak tinggi ya. Akreditasinya juga A, semua jurusan kami akreditasinya A. Kompetensi yang dipelajari yaitu perawatan berkala kendaraan ringan, perawatan dan perbaikan mesin, bensin dan diesel, perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan, body electrical dan engine electrical, lalu perawatan dan perbaikan sasis, sistem kemudi, suspensi roda, ban, spuring maupun balancingnya mereka belajar itu, perawatan dan perbaikan pemindah tenaga, kopling, transmisi, propeller shaft, diferensial poros roda, dan lain-lain. Perawatan dan perbaikan air conditioning, sistem pengaman, audio video, dan aksesoris, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi anak yang lulus dari teknik kendaraan ringan otomotif yang sudah memiliki kompetensi-kompetensi ini. Jadi saat ini di jurusan ini juga ada kelas industrinya juga yang isinya disesuaikan dengan kurikulum-kurikulum perusahaan yang ini ya. Di sekolah kami juga seperti di SMK Negeri 5 ya, tadi ada teaching factory itu. Jadi kita semua yang dikerjakan anak yang diajarkan anak itu berusaha kita dekatkan ke industri, dan industri juga kita dekatkan ke siswa. Jadi apa yang dibutuhkan industri saat ini kita hadirkan di kurikulum. Lalu teknik dan otomotif, prospek kerja lulusannya jelas menjadi mekanik, bekerja di perusahaan otomotif, lalu membuka bisnis ataupun bengkel secara mandiri, menjadi tenaga pengajar juga banyak. Ada beberapa guru otomotif yang dulu juga lulusan dari STM kami, sekarang menjadi teman di tempat kami, sama-sama mengajar. Lalu Mitsubishi, Komatsu, Toyota, Denso, PT Chifu, dan lain-lain. Untuk perguruan tinggi, negeri dan swasta juga banyak yang melanjutkan. Untuk Mitsubishi, Komatsu, Toyota, Denso, Chifu itu kita udah kerjasama. Jadi ada kurikulumnya beberapa yang dimasukkan ke kelas industri juga.
Sarana dan prasarana. Oh, begini. Oke, ini tadi jurusan-jurusan di tempat kami ya ada 9 jurusan. Sekarang ini sarana dan prasarananya ini tempat praktek TKR. Jadi labnya seperti ini jurusan TKR. Ini yang dipakai untuk anak-anak survei pemetaan untuk sistem informasi geografis. Hanya saya ambil beberapa ya karena waktu yang terbatas. Ya, ini perpustakaan kami PJS ya namanya. Terus oke, ini prestasi yang telah dicapai anak-anak di tempat kami. Untuk prestasi yang ini tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah, anak kami di jurusan mesin sudah bisa sampai ke LKS tingkat dunia, World Skill Competition. Itu di Abu Dhabi waktu itu, memang belum bisa menjuarai, tapi itu merupakan kebanggaan buat kami ya, jadi udah bisa sampai nembus di internasional. Ini yang LKS tingkat nasional, sudah setiap tahun hampir ada ya, pasti yang masuk di LKS tingkat nasional. Ini yang khusus juara 1 tingkat provinsinya, juara 2 juga ada, hampir setiap tahun kita pasti ikut lomba, dan di semua jurusan, mau jurusan bangunan, ada bricklaying, itu KGSP, plumbing juga KSBP, KGSP, jadi semua jurusan kita ikutkan dan rata-rata semua ada juaranya. Meraih juara 3-nya juga banyak. Nah, ini lomba ketertanikan di luar LKS. Selain kita mengapresiasi anak-anak di bidangnya jurusannya, ini juga ada tentang anak-anak ikut lomba di luar. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa kita di SMK juga memfasilitasi bakat dan minat anak. Jadi yang bilang kalau sekolah di SMK nanti nggak bisa berjiwa seni, nggak bisa apa, nggak. Karena kita juga mengasah anak-anak lewat ini ya, ada kompetensi film pendek. Jadi ini di luar LKS gitu ya. Jadi ada gitar klasik, banyak yang kita kayak FLSN kemarin juga hampir semua kita dapat juara. Jadi ada lomba keguritan, lomba apa. Jadi karena pribadi itu unik dengan karakternya masing-masing, kita berusaha untuk memfasilitasi anak itu minatnya di mana, selain pelajaran-pelajaran resmi yang diajarkan di sekolah. Bidang keagamaan juga ada prestasinya, bidang seni, sastra, dan budaya juga ada ya, kayak penyuluhan KRR, band pelajar, cerdas cermat. Ini foto-foto ininya, robotiknya, tingkat ini untuk bahasa Jawa per bidangnya, keagamaan juga ada. Untuk ini yang foto-foto yang terbaru aja ya, yang kayak coding, ini juga Polres, ini bidang olahraga juga kita fasilitasi. Oke, jadi memang oke, ini yang untuk hasil seleksi SNMPTN kemarin. Kita bisa melihat jurusan-jurusan yang diambil anak-anak ini. Untuk TKJ, mereka biarpun tidak sesuai jurusannya, tapi tetap masuk ya. Karena memang kalau jurusan setahu saya kalau rumpunnya teknik itu kan masuknya IPA, jadi bisa ngambil. Kita bisa melihat ada 36 siswa kami yang diterima di jalur SNMPTN, biarpun kebanyakan juga mereka linier ya, bagus MM, media TV. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak SMK juga bisa diterima tanpa tes. Oke, ini untuk kerjasama dengan Dudinya. Kelas industri ada di jurusan TKR, jadi kelas industri diisi dengan materi-materi diminta oleh industrinya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa perusahaan ya, kayak Mitsubishi. Untuk yang di bawah ini ada Mitsubishi School Program, manufaktur ini semua masih dalam tahap perancangan MOU. Insya Allah mungkin kata Bapak Humas sih tahun depan sudah bisa direalisasikan ya. Ada Mitsubishi School Program, ada Mitsubishi Manufacturer Class. Ini perbedaannya, kalau Mitsubishi School Program itu dia nanti diarahkan untuk teknik-teknik di gerai-gerai Mitsubishi-nya. Kalau yang Manufacturer Class-nya nanti di perakitannya. Lalu Komatsu Class, perusahaan alat berat, welding class itu untuk anak mesin ya. Jadi las-las kayak gitu, terus IoT, TKJ, Big Data, YPT itu mesin sudah tahap sudah hampir terjadi ya, dan Cifun untuk semua jurusan. Kurikulum. Ini hanya foto-foto ini ya, Komatsu kerjasama kami dengan Dudi, dunia usaha, dunia industrinya, SM.
Stop sharing. Oke, sekarang saya akan Mbak Ferry, maaf masih ada waktu kah? Halo? Kalau ada, saya ingin memutarkan sebuah video tentang PPDB. Masih ada Di- waktu sekitar 5 menit, Ibu. Oke, sebentar. Ini ada tentang PP di tempat kami ya, persyaratannya apa. Baca ini tentang uh, apakah videonya sudah bisa ada suaranya, Mbak Ferry? Belum ada suaranya, Mbak. Ini, Mbak. Oh, belum ada suaranya. Belum ada suaranya. Oh, belum di play. Oh iya, maaf. Oh iya, belum saya play, maaf. Oke. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan atau tentang info PPDB-nya itu semua ada di channel YouTube kami ya. Jadi setiap ada update nanti pasti ada update di situ. Jadi bisa di ini ya di subscribe mungkin ya. Jadi biar kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung update itu. Untuk total jumlah siswa di sekolah kami sekitar 2000-an. Untuk PPDB besok 828 kalau tidak salah ya. Tadi ada di paparan di tadi ya di YouTube-nya terdiri dari 9 jurusan itu tadi. Oke, jadi monggo Bapak Ibu dari guru BK di SMP bisa menceritakan. Sebelumnya di SMK 2 sudah pernah mengadakan mengundang guru-guru BK. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah tindak ke SMK kami, jadi sudah tahu seperti apa SMK kami. Kalau saya tadi membawakannya terlalu cepat, bisa nanti silakan menghubungi saya ataupun tindak ke SMK kami sangat membuka diri gitu ya. Oke, Mbak Ferry, cukup di sini aja. Ya, Presentasinya baik. mungkin ada pertanyaan? Oke. Nggih. Ya, terima kasih banyak Ibu Ria. Iya, Sudah sama-sama. ini ya menguraikan, mempresentasikan tentang SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, pada sesi selanjutnya, Bu Ria, ini ada beberapa pertanyaan nih Bu. Iya. Semoga iya, masih monggo. standby ya. Iya, masih.
Oke, untuk pertanyaan pertama, Bu Ria. Ini Iya. ada pertanyaan urutan jurusan yang diminati oleh pendaftar. Itu apa saja, Bu Ria? Oke, Mungkin urutan maksudnya jurusan. yang paling diminati sampai dengan apa yang paling diminati itu apa saja? Oke, kalau urutan jurusan mungkin maksudnya passing grade-nya gitu ya, kalau misalnya masuk name-name-nya itu ya. Tapi kebetulan kita merata sih Bu sebenarnya. Cuma kalau disuruh bikin ranking, biasanya yang paling diminati anak karena anak biasanya cuman ikut-ikutan gitu. Jadi, oh otomotif kayaknya keren nih. Padahal justru sebenarnya mungkin minatnya atau mungkin bakatnya ada di bangunan gitu. Jadi di saat PPDB itu kita pasti adakan kayak wawancara personal ke anaknya satu-satu sebelum dia mengambil token di depan. Nanti kita tanyakan kenapa kamu ambil jurusan ini? Apakah emang karena ikut-ikutan? Apakah emang pengen gitu? Jadi kalau jurusan di tempat kami biasanya yang passing grade-nya tinggi itu TKR, multimedia, TKJ itu tinggi. Kalau yang lainnya biarpun nanti di tiap jurusan pasti ada juga yang tinggi, tapi yang lainnya biasanya rata-rata. Oh begitu, Iya. baik. Bu Ria, pernah nggak Bu mengalami adanya Mhm. siswa yang merasa salah jurusan? Oh, Kemudian salah jurusan ya? bagaimana rekomendasi dari sekolah? Iya, kita meminimalisir hal itu dengan wawancara di awal tadi ya. Jadi kita sebutnya tes minat bakat. Jadi sebelum anak itu sebenarnya bukan ngetes harus nggak lulus tuh enggak, karena di saat itu kita nggak melakukan tes, sebenarnya hanya wawancara aja. Kalau misalnya mau ambil audio video, ternyata di sebenarnya multimedia, tapi meminimalisir itu. Tapi untuk anak-anak yang kadang ngambil tokennya tidak di SMK 2 kan bisa juga gitu ya. Jadi ngambil tokennya di sana, jadi tidak melalui wawancara, atau pas udah masuk tempat kita jelek loh kok pelajarannya kayak gini, itu juga pasti ada Ibu di selama saya jadi guru BK itu biasanya yang rancu adalah audio video dengan multimedia dan dulu itu multimedia dengan gambar bangunan kayak gitu. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Faiz kemarin ya, kalau mau masuk STM kamu nggak suka hitung itu dipikir ulang lagi gitu ya, karena hampir semua di jurusan kami itu ada hitung-hitungannya. Walaupun itu yang multimedia, oh nanti desain tetap kan dia tetap belajar pemrograman, nanti ada rumus-rumus integralnya juga gitu. Jadi karena di sekolah yang berbasis teknik itu tetap harus kuat hitung-hitungannya seperti itu. Oh Oke, kalau begitu ya, begitu. ya Baik. kalau solusinya jadi begini Bu, kalau solusi karena kita pindah jurusan itu nggak bisa ya di tempat kami belum pernah ada yang pindah jurusan. Nanti kalau anak yang itu kan kita konseling, nanti kita ini loh kamu jurusan itu prospeknya juga bagus, nanti bisa ke sini. Itu kebanyakan anak juga nanti udah bisa enjoy sendiri. Tapi kalau memang anaknya bener-bener kekeh nggak mau gitu ya biasanya terseleksi alam di kelas 1. Karena kelas 1 kalau nggak naik kan dikembalikan ke orang tua. Jadi tidak ada anak nunggak di kelas 1. Oke, berarti secara nggak langsung ini ya peran guru BK juga benar-benar berlaku ya di sini ya. Iya Ibu, jadi kalau di tempat kami biasanya salah jurusan kalau yang ngambil tokennya di tempat kami itu jarang Ibu. Jadi biasanya yang salah jurusan itu yang ngambil tokennya nggak di sekolah kami, jadi tidak ada melalui wawancara dulu dengan panitianya gitu. Yang baik. ditugaskan di wawancara emang guru BK semua biasanya. Jadi kita coba jelaskan ini jurusannya kayak gini loh, besok kamu kuat nggak di sini gitu. Kalau misalnya ada anak yang kekeh di pengen ini karena pengen, ya kita coba kasih wawasan. Ini nanti seperti kita kasih wacana, bukan mengarahkan ya, tapi kita memberi wacana. Jurusan nanti seperti ini, kamu nanti akan belajar ini. Nanti anak dia mikir sendiri dan menentukan, oh ya aku kayaknya sukanya di sini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Iya. banyak Bu Ria. Ibu ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Ibu sebelum berlanjut ke sesi berikutnya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bu Ike dan Bu Wuri. Iya. Nggih. Apakah di SMK Negeri 2 Yogyakarta juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus, Bu? Anak berkebutuhan khusus iya, ada Ibu, untuk yang tahun ini jurusan TAP itu ada yang difabel ya, kakinya cuma ada satu gitu, cacat sejak lahir gitu. Itu juga bisa dan kita fasilitasi juga. Oke, baik. Kelihatannya sudah mendapatkan jawaban dari Bu Ria Pangestuti ya. Oke, nanti kalau misalnya di PPDB ini nanti bisa diupdate terus di channel YouTube-nya ya, mungkin ada syarat-syaratnya apa aja nanti kan bisa di situ. Karena kayak buta warna itu dulu disyaratkan, tapi terus di PPDB tahun berapa itu kayaknya tidak boleh jadi persyaratan, tapi kita tekankan ke anak karena biarpun itu tidak disyaratkan untuk harus nggak buta warna, tapi untuk keselamatan kerja itu sangat penting sekali karena saat anak nggak bisa bedain warna kabel,
megang listrik dengan arus 3 fasa misalnya itu kan sangat berbahaya gitu. Jadi kita berikan pengertian ke anak itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Ria. Tentunya Iya, sama-sama. itu kaitannya dengan keselamatan juga ya Bu ya. Iya, enggak. Karena Baik di Bu tempat Ria. iya, kan di tempat kami gini Bu, kalau ini satu pesan ya buat anak-anak yang mau sekolah di tempat kami, kedisiplinan di tempat kami itu adalah utama karena kami ingin mendidik anak-anak yang siap untuk masuk di industri. Seperti rambut itu harus eee, ada ukurannya ya di apa namanya, di buku tatipnya juga. Jadi kalau anak-anak lihat di tempat kami anaknya pada pelontos-pelontos karena kita membiasakan anak saat nanti di industri kan kalau rambut panjang nanti bisa kena mesin lah segala macam. Jadi kita kondisikan anak untuk karakternya siap masuk dunia industri dari disiplinnya. Terus masuk sekolahnya di tempat kami emang lebih pagi dari sekolah-sekolah di sebelah-sebelah. Kita jam 6.45 itu sudah mulai pembelajaran. Jadi kalau nanti misalnya anakku kepagian atau gimana karena kita memang masuknya jam 6.45 ya Bu ya. Jadi ada berbagai alasan kenapa kita milih itu nanti bisa diskusi panjang gitu. Jadi harap diketahui juga dari awal agar nanti anak tidak pas masuk, "Loh kok yang lainnya belum masuk, tempat saya sudah terlambat," gitu. Jadi biar tidak kaget gitu ya. Iya, biar tidak Katanya baru kaget. masuk ternyata udah telat gitu. Iya, tapi sebelumnya sebelum anak masuk kita ada kayak tatip yang harus ditandatangani bermetre seperti itu di awal, jadi anak sudah tahu masuknya aturan-aturan dasarnya apa aja, kayak misalnya kelas 1 belum boleh naik motor kalau umurnya belum boleh bawa motor dan lain-lain itu udah ada dan ditandatangani di awal. Jadi kayak udah ada perjanjian di awal nih, kamu mau masuk sekolah kita syarat-syaratnya ini nih, mau nggak gitu di atas metre ditandatangani oleh orang tua. Jadi sudah ngerti sama-sama tahu aturannya di sini apa. Jadi nggak kaget gitu pas masuk. Oke, Bu Oke. Ria. Mohon maaf sekali Bu Ria, sebenarnya ingin sekali melanjutkan perbincangan yang lebih panjang lagi. Iya, Namun ternyata ada keterbatasan waktu sehingga pada sesi yang kedua ini terpaksa sudah kami tutup. Iya, nggih. Namun Terima juga kami kasih. mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bu Ria untuk berbagi kepada kami semua guru-guru SMP atau MTS Kota Yogyakarta. Iya, monggo. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lagi silahkan bisa kontak WA saya atau mungkin hubungi Mbak Ferry nanti bisa saya hubungi kembali gitu karena ini pengalaman pertama saya ya untuk mempromosikan sekolah saya gitu. Jadi mohon Baik. maaf jika ada kesalahan itu mutlak kesalahan saya gitu ya. Jadi bukan karena materi yang saya sampaikan dari sekolah. Baik, terima kasih banyak Bu Ria. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu Guru Kota Yogyakarta. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya yaitu pada sesi yang ketiga. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk Bapak Ardian, apa sudah hadir?